Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya lagi di sini Deli Alino dalam podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast Angkot. Kali ini senang sekali sudah datang teman baru saya, bisa dibilang, yaitu Pak Muhammad Nur Muklas. Pak, thank you so much for being here. Terima kasih banget. Sama. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Nur Muklas, Pak Muklas yang lebih akrab itu, kalau mungkin beberapa teman-teman di warga Malang ini kan sudah mungkin cukup familiar. Saya itu ingin benar-benar menggali pengen banget menggali di mana seorang Pak Muklas itu on side streamnya, ya. Jadi kalau kita bicara mainstream pasti ada side streamnya juga, ya kan, di satu sisi. Cuman secara personally Pak Muklas itu personal background tuh boleh diceritain Pak Muklas secara personal background, history backgroundnya. Iya. Tumbuh di mana, besar Iya. di mana, dari mana? Saya asli Malang, Asli cuman Malang. Malangnya Malang Kabupaten. Oke. Kalau orang Malang Kota itu bilang Malang Coret. Oh, Malang Coret, ya. Jadi saya benar-benar anak desa, mulai Yes. kecil, Yes. tumbuh besar di desa, dari orang tua yang juga asalnya juga dari desa. Wah, iya, Tepatnya iya. di Wajah. Tepatnya di Wajah. Iya, Oke. Jadi ayah dari ibu, Iya, iya. termasuk kakek, nenek, semua juga asli orang Wajah. Ah. Dan sampai saat ini saya juga masih tinggal di Baja. Jadi saya mulai kecil sampai sekarang saya berada di Baja. Kalau bahasa anak-anak sekarang nih Pak, bahasanya kayak gini, born and raised in Wajah. Jadi lahir sama besar tuh di Wajah ya Pak ya. Iya. Oke Pak, sampai dengan ini kalau boleh tahu itu circa tahun berapa tuh Pak rata-rata di Wajah Bapak mengenal secara personal background di sana? Saya lahir tahun 70 ya. Oke. Jadi saya pernah di Malang itu pun sebenarnya ketika kuliah. Dan itu kuliah saya ngekos. Oh, Tapi ngekos. kos ketika hari Jumat tuh saya masih pulang karena Sabtu Minggu kan Oke. libur. Jadi Benar. meskipun kos lebih banyak di Wajahnya juga. Astaga, kuliah di mana sih Pak kalau boleh tahu? Saya di IKIP Malang. IKIP Kalau sekarang Malang. UM ya. Oh, Karena ini iya, kan iya, iya. orang-orang yang bukan lagi milenial ya. Iya, tapi iya, orang-orang iya. kolonial. Anak Jadi IKIP masih jadi nih Pak ya. Anak IKIP. Kalau zaman dulu IKIP nih Pak. Unkip, katanya. Unkip ya, anak UKIP. Karena dulu itu bilangnya Iya, iya. Unkip tuh. Anak UM. Nah, Oke. bercandaan gitu. Oke. Unkip. Oke, setelah itu Pak kos di mana? Saya di Jalan Bondowoso. Jalan Bondowoso ya Jalan pada waktu itu. Bondowoso. Oke, Jalan Bondowoso. Pak Muklas, sebenarnya yang saya pengen tahu itu seorang Pak Muklas ini kan, maksudku gini, saya pengen tahu itu on regular basis ya, untuk kesehariannya biasanya tuh ngapain aja sih Pak? Ya, Saya nggak mau berbicara technically untuk urusan kantor di perusahaan Bapak atau apapun itu. Saya kepengen tahu tuh rata-rata 24/7 tuh ngapain aja Pak dari Senin sampai Minggu tuh. Ngapain aja sih Pak? ini masa kecil atau setelah Boleh saya- dari masa kecil sampai masa into grow up pun boleh. Kalau masa Boleh, kecil itu silakan. memang kan saya dibesarkan dari keluarga santri ya. keluarga santri. Karena Oke. kebetulan kayak mbah-mbah saya tuh kalau orang sana tuh istilahnya guru ngajinya lah. Guru ngajinya, Gitu. betul. Ya. Nah, karena itu maka orang tua itu dulu itu kalau yang lain-lain itu ditanya tentang udah makan atau belum? Udah makan atau belum? Kalau kita enggak, udah sholat apa belum gitu. Itu yang pertama. Itu Iya, yang paling itu yang keinget paling itu. pertama. Paling Oke. keinget itu. Iya, Karena iya. yang lain-lain kok ditanya makan, aku nggak ditanya makan. Mungkin ibu pikir, orang tua saya mikir kalau makan kan masa kamu kalau udah lapar nggak makan gitu. Nanti kamu makan sendiri. Iya, Mungkin iya. pikirannya gitu. Tapi kalau untuk
ngaji, untuk sholat itu mungkin harus butuh dibimbing, Banget. butuh diingetin. Banget. Itu ya kesimpulan saya setelah saya jadi sudah mulai dewasa itu mungkin itu maksudnya. Iya. Kalau makan mah bisa kapan aja Pak ya. Dan yang aneh juga ya, orang tua kami itu ngomong tentang pendidikan tuh tidak sekolah loh. Artinya pendidikannya ya pendidikan di rumah, diajarin tentang bagaimana kita itu hidup yang baik dengan orang dan sebagainya. Itu akhlak-akhlak yang diajarkan oleh orang tua itu justru akhlak yang diajarkan oleh agama kami ya. Jadi kami itu waktu itu yang penting kamu ngaji gitu. Dan ngaji itu sebenarnya juga mencari ilmu kan ya. Jadi gak pernah diingetin, kamu besok ujian atau apa tuh gak pernah loh. Suruh belajar, diikutin les tuh gak pernah. Penting ngaji aja. Pengen ngaji. Suruh ngaji, bukan aku yang pingin. Orang tua yang pingin. Iya. Jadi berarti hafal, cukup hafal Pak. Berapa juz tuh kemarin terakhir? Atau gimana? Ya udah, yang penting pokoknya saya punya dasar lah. Punya dasar, paling nggak basicnya sudah dapat. Basicnya dapat lah daripada yang kecilnya tidak kayak di stressing untuk ngaji gitu. Iya. Meskipun mungkin karena waktu itu ya yang namanya anak kan suka yang malah gak ngaji kan ya, sukanya nonton si Unyi gitu ya, nonton dulu itu ya album minggu ini apa gitu ya, nonton album dulu Selek Tapo album minggu ini. Wow. Iya. Nonton film-film kayak gitu. Little House on the Prairie zaman dulu ya. Wow. Lama ya Pak ya gue. Orang lama. Pak, berarti secara nggak langsung Bapak punya ketertarikan cukup gede juga ya, kayak di musik, di film atau apapun segala macam. Karena itu program-program yang Bapak sebutin itu cenderung sangat lama Pak. Ini saya saya masih kecil itu. Justru anti mainstream dari apa yang diajarkan oleh orang tua saya. Artinya bahwa orang tua saya kan mungkin pinginnya anaknya jadi seorang ustadz atau apa ya, mungkin ya kayak gitu. Artinya minimal tekun lah di bidang itu. Tapi bukan tidak ada tidak ada ruginya juga. Artinya ketika beliau mengajari kami untuk ngaji itu ya tentu kebawa sih sampai sekarang gitu. Banget. Dalam banyak hal kita masih tetap, karena kita diajarkan akhlak pesantren ya, kita ya masih tetap menjaga itu. Itu kayak pondasi dasar yang sampai dengan basic ya, basic kita ya. Betul. Nah, pada sisi lain karena manusia itu memang memiliki keunikannya ya, saya termasuk di antaranya. Saya justru pada zaman itu dan dari anak di lingkungan yang desa itu saya malah justru memiliki hobi yang berbeda dengan teman-teman zaman. Contoh dalam hal musik. Contohnya berbeda ini kayak gimana? Dalam hal musik. Saya yang lain tuh misalnya musik-musik yang ada zaman itu ya. Bukan berarti saya nggak suka ya dengan Rhoma Irama, saya juga suka. Musik dangdut Rhoma Irama, Ida Laila kayak gitu tuh saya suka. Ida Laila. Tapi pada saat ada musik pop apa-apa itu pasti saya milih-milihnya zaman itu sudah Kasero. Jadi anak kecil sudah Kasero gitu. Sudah lagu-lagunya Mergy Seekers gitu ya. Jack Lesmana, ayahnya Indra. Padahal sebenarnya itu umur berapa sih Pak kalau boleh tahu? Itu jauh banget itu sebenarnya. Generasi saya kan generasi Indra Lesmana. Tapi saya malah sudah mengenal ayahnya, Jack Lesmana. Terus kemudian Copi Hitam ya. Copi Hitam. Jadi ini Pamungkas fix angkatannya Doni Damara. Masih inget nggak Doni Damara ya kan? Ini fix angkatannya Doni Damara ini. Ini kayaknya sirkas-sirkas segitulah. Waktu itu dia jadi trendsetternya anak muda ya. Iya, Doni Damara. Ganteng-gantengnya Doni Damara. Samponya itu Pak, saya mau memperagakan, cuman saya kebetulan nggak punya rambut gitu. Ya ini Doni Damara pada waktu itu iklan sampo segala macamnya. Itu kalau Doni Damara itu kalau nggak salah iklannya Blue Band kan. Iya, itu salah satunya. apa Blue Band ya itu? Iya, salah satunya Pak, betul. Itu salah satunya sih. Jadi, akhirnya terjebak yang mengasihkan ya. Memang ternyata akhirnya punya pemilihan ataupun taste yang memang sedikit berbeda. Attention-nya yang berbeda. Dari teman-teman yang lahir di zaman itu dan di kampung Wajak ya, di desa ya. Saya sudah mengkoleksi majalah Hai.
Aktuil. Iya. Kok sama ya ceritanya ya? Saya di kebun juga begitu, Pak. Ya, dulu ada yang namanya Comic Storm ya kan? Iya, iya, Nah, iya, itu iya. juga saya sering mengikuti. Majalah Hai mulai dari tahun 90-an kalau nggak salah, Pak. Betul. 90 awal. 90 awal. 80 ya, Pak, ya? Kalau kan Hai musik. Kalau Hai itu biasanya ngulas tentang film-film di TV. Ini Terus- kita berbeda. Ini Hai yang musik Oh, ya. iya, Hai musik nih. Yang Aku saya Hai. 90 awal itu. Iya, benar. Berarti ini Hai kita yang beda generasi sih, selisih ya. betul. Itu pasti, Pak. Betul. Termasuk Aktuilnya beda generasi. Aktuil tuh waktu Aktuil. itu kalau nggak salah punya Denny Sabri yang pernah menghadirkan di Purple ya. Di Purple. Pernah membuat konser Kemarau. Oh. Bapak cukup ngikutin banget ya. Ngikutin. Pak, saya itu berpikir begini. Pada waktu itu yang secara tidak langsung Bapak akses informasi, Iya. accessibility dalam artian untuk majalah oke lah bisa didapatkan. Era 80-an awal Tidak mudah loh. Tidak mudah, Kan makanya. saya hidup di kampung ya kan. makanya itu yang coba saya deliver. Era 80-an Yang ada jus amal ya. era di rumah. Iya, 70, 80, 90 itu dimana secara untuk informasi itu tapi kan paling tidak bertahap. Iya. Maksud pertanyaan saya adalah gimana Pak Muklas itu bisa ngedapetin semua itu, Pak? Kalau menurut saya sih pengetahuan itu karena berangkat dari Attention dulu. curiosity. Yes. Ya, dari attention itu kita membuat punya curious, kita Betul. punya penasaran gitu. Betul. Jadi waktu itu aku udah tahu Queen itu siapa aja personilnya, Oke. The Beatles itu siapa, Led Zeppelin itu siapa Oke. aja, Oke. Rush itu siapa aja tuh karena aku suka sehingga tahu oh di Led Zeppelin tuh ada John Bonham tuh. John Bonham tuh salah satu drummer terbaik dunia. Iya. Ya itu yang membuat Led Zeppelin itu kemudian merasa tidak Led Zeppelin lagi ketika John Betul, Bonham betul. meninggal. Betul, Dan betul. pernah diganti Paul Bonham itu anaknya pun itu kayaknya elan vital dari Led Zeppelin tuh kayak hilang. Ruhnya gitu. Jangan lupa sama drummernya Rush juga, Pak. Oh, the best. Oh iya itu pasti. Iya. Gitu. Jadi Alec Lifeson, Iya. Neil Peart sama Iya. Geddy Lee ya. Jadi Itu. Bapak apel ya. Saya mencoba memancing untuk tidak menyebutkan salah satu personilnya. Tom Ternyata Sawyer. dimakan juga pancing saya. Tom Sawyer ya. Tom Sawyer. Closer to the Tom Heart. Sawyer, Ya, yes. ya. Tears itu saya suka. Suka ya, Pak, ya? Saya memang kalau musik suka progresif rock sama Oke. fusion. Fusion. Fusion itu era-era saya ada Krakatau Iya, ya, iya, ada iya. Kalimata, ada Baskara 86, Krakatau. Spirit Iya, Band, iya. Drachma, Yang masih zamannya era Tri Utami, Pak ya? Utami Krakatau. Masih eranya itu ya. Oke. Waktu itu mereka influence-nya ya Cassiopeia, Uzen, Cassiopeia. Iya, Ya. kalau bacanya Cassiopeia. ya, Cassiopeia, Cassiopeia. Zakatak ya, Zakatak. level 42, ya. Level 42. Love Oke. Game ya, level 42, Iya. Love Game. Ini rata-rata seorang Pak Buklas dengan circa umur seperti ini tuh rata-rata hampir jarang menyebutkan referensi list band yang tadi barusan Bapak bilang, Pak. Itu untuk Dan seumuran aneh. dengan Bapak. Dan aneh, dan cukup, karena saya lahir di desa. Nah, Dan ya itu pasti juga. kamu kelas arek wajah arek desa akses informasinya dari mana kan mesti gitu ya? Itu pertanyaan paling dasar, Pak. Pertanyaan paling dasar. Saya jujur terima kasih sama Bang Ovan. Bang Ovan. Bang Ovan itu kalau dulu tuh kayaknya ada acara rock Bang Ovan Toping yang itu kalau kayak Bang ngaji Ovan tak bawa radionya. Oh. Karena waktu itu memang pas kan jam-jam habis maghrib itu mas. Tapi pintunya memang ada di Om Sampai Topan Obing ya. sampai itu dibanding sama kakak saya itu kan, Iya, kan kakak iya, saya iya. juga fanatik. Ya. Kamu tuh ngaji kok dengerin radio, bawa radio aku mas. Nah, Van Tobing itu selalu dia mengekspos grup gitu. Misalnya Iya, sekarang betul. lagi top Betul. Loudness gitu dari Jepang. Loudness. Itu apa? Loudness. Akira Takasaki, Toshiro Yamashita, Minoru Nihara, bla 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 itu yang kenal ya. Iya. Lah, itu diulas habis. Diulas habis ya. Akhirnya tahu Loudness Biografinya. itu Oke. lagu-lagu topnya ini. Oke. Gitu, gitaris terbaik Oke. dunia itu siapa aja, vokalis terbaik. Sampai saya tahu bahwa saya dapat referensi dari radio itu diantara ya, penyanyi rock yang paling cocok untuk Cocok. musik rock itu katanya cuman
Robert Plant. Robert Plant. Robert Plant dari Led Zeppelin itu. Oke. Itu katanya memiliki suara yang pas untuk genre musik rock. I see. Meskipun itu relatif ya, bukan orang akhirnya aku punya referensi itu. Oke. Jadi saya waktu itu ngakses informasinya dari radio. Karena kita informasinya cuma radio, Banget. TV ya. Radio, TV. Terus kemudian dulu kita beli majalah tabloid pertama itu dulu tuh Monitor yang pernah di Bredel. Ya ampun, Pak. Iya, tapi Iya. meskipun nggak bertahan lama tabloid itu. Kalau Arswendo Atmowiloto ya. Arswendo Wah, Atmowiloto, itu keren. aktivis juga. Ya. Arswendo Atmowiloto. Arswendo Atmowiloto. Iya. Tapi Ini ngomongin musik ini kayaknya jadinya. cukup ini Pak, bisa dibilang cukup jarang untuk bisa ngedapetin majalah seperti itu. Tapi pada waktu itu Om Ovan Tobing juga bisa dibilang pintu juga ya Pak, pintu menjadikan knowledge kita juga ya, Pak, ya? memiliki literasi ya, tentang wawasan kita dalam musik. banget. Nah, tapi sampai dengan detik ini kalau boleh tahu, Bapak punya koleksi nggak juga di rumah? Saya punya rilisan koleksi fisik gitu? kaset. Nah, Saya mengoleksi kaset. karena kan era-era orang yang lahir di tahun 70, 80. Kalau saya juga kontributor sih untuk musik Indonesia. Ada beberapa majalah aktual, kaset saya juga saya sumbangkan. Oke. Pak, kalau boleh tahu referensinya, Pak, itu apa aja Pak yang ada di rumah? Rilisan fisik, vinyl, kaset, Saya apa aja Pak? Kaset ya? Kaset. Murni pure kaset ya? Ya, kaset. Saya punyanya itu orang desa, saya belum punya piringan hitam karena orang tua saya radio aja waktu itu sama mbah saya tuh nggak boleh dengerin radio. Yang rilisan Yes gitu. Iya. Waduh. Itu kan produk Bandung itu kan. Iya. Ya. Zaman segitu Iya. Pak. Jadi kita tahu Saga, Jethro Tull, King Crimson itu ya di kaset Yes. King Crimson, Jethro Tull tahu dari Yes itu rata-rata zaman dulu segitu. Oke. Kalau Pak Muklas melihat dengan perkembangan teknologi saat ini, satu di dunia musik, dua juga secara nggak langsung masih ngikutin nggak pertanyaannya dengan musik yang saat ini cukup Ngikutin adaptif sih. tidak Ngikutin dengan musik yang saat ini? Tapi saya tetap menghargai bahwa namanya kebudayaan itu dinamis Yes. dan setiap generasi itu akan melahirkan kebudayaan baru. Iya. Karena itu bagian dari artefak mereka ketika mereka sudah ganti generasi, zamannya A, zamannya B gitu. Kalau kita hanya mengikuti apa yang sudah ada, berarti kita tidak membuat sebuah generasi baru dengan identitas budaya baru. Kita harus memiliki identitas di era kita itu apa, di era generasi sebelum kita itu apa, dan selanjutnya itu di era selanjutnya itu anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti apa. Jadi setiap manusia itu saya kira ya, dia harus memiliki sebuah artefak ya untuk bisa dikenali jejaknya oleh generasi selanjutnya. Iya. Salah satunya juga selain artefak juga legacy berupa karya ya? Ya itu legacy ya, betul. Balik lagi ya. Oke. Nah Pak Muklas, kayak gitu tuh kan kadang kita nggak bisa ngambil itu dari sekolah ya. Iya. Kita juga nggak bisa ngambil itu kalau mungkin beberapa kayak Boso Malangane kan itu sinaunin di embongan. Iya. Sinaunin di embongan. Iya. Cuman maksudnya begini, yang saya coba maksud deliver di sini adalah kayak gitu tuh untuk anak lebih banyak spend time more di luar itu apakah wajib saat ini? Karena saya melihat gini, gila, nih sekolah saat ini kan dengan durasi yang begitu cukup panjang dari jam 8, ini anak saya sendiri nih, dari jam 8 sampai dengan 15.30 Pak. Bayangin sebegitu panjangnya lebar. Kalau saya sih sendiri sebenarnya kan sudah tidak menjadi aktivis pendidikan karena dulu waktu saya memang lulusan IKIP ya. Tapi saat ini kan saya bukan aktivis pendidikan. I know. Tapi saya berimajinasi saja tentang Merdeka Belajar kayak gitu tuh. Barangkali itu relate ya dengan apa yang jenengan sampaikan. Bahwa saat ini pintu kita untuk mendapatkan pengetahuan tuh dari banyak sumber. Iya, karena substansi tidak hanya sekedar sekolah. Iya, karena substansinya supaya agar tidak cukup miring juga statement saya. Zamannya Paulo Freire aja, aku baca buku tuh Freire tahun berapa, kelahiran tahun berapa, dia orang Brazil tuh, seorang filosof pendidikan tuh mengatakan bahwa sekolah itu kalau hanya begitu-begitu saja itu tidak memanusiakan manusia. Karena setiap manusia punya keunikan dan dia memiliki caranya sendiri untuk berproses di dalam transfer knowledge itu. Iya. Jadi kalau belajar dari pengalaman saya sendiri, saya justru mendapatkan pengetahuan itu 20% dari sekolah.
yang sisanya itu saya dapatkan dari kehidupan. Nah, Itu empirical science. Jadi Empirical setiap pengalaman yang kita pernah kita jalani ya kita ambil hikmahnya sebagai teori, jadikan lesson, dari ilmu, life lesson. Iya, betul. Iya, apapun itu ya. Betul. Jadi berarti secara tidak langsung pengetahuan, referensi, literasi apapun itu segala macamnya terangkum ini technically ya itu Iya. sangat kecil untuk bisa didapat di sekolah. Iya. Makanya khususnya mungkin teman-teman Iya. laki-laki, Iya. anak-anak yang memang laki-laki cowok spend more time untuk di luar secara nggak langsung seperti itu ya kan. Iya. Untuk digging dan lebih banyak sukanya lebih apa nih dalam hal ini khususnya substansinya adalah yang kita coba deliver dari tadi kan musik, referensi, dengerin apa, harus keluar lebih up to date saat ini. Pak, untuk hari ini Pak, gimana cara bisa mengakomodir seperti itu? Ya kalau saya sendiri Karena kita ya, sudah apakah sudah saya sendiri ya, saya mengatakan pada anak saya bahwa kalau kamu ingin menjadi orang yang berwawasan, Iya, berpengetahuan luas, kamu harus memiliki attention pada apapun dan kemudian kamu harus memiliki kepenasaran terhadap sesuatu itu dan coba kamu mengulik dari Google, dari apa saja yang itu menjadi sumber informasimu. Nah, itu Jadi yang kamu saya tidak harus mendapatkannya di bangku sekolah. mau. Nah, Jadi misalnya kamu sekarang lagi ingin tahu tentang musik, tertarik dengan musik, tertarik dengan sepak bola, tertarik dengan apa aja. Cobalah kalau kita lihat, ada orang atau anak itu ngerti betul tentang pemain Manchester itu siapa saja, tahun ini siapa, ada pergantian, ada transfer baru, itu karena dia punya attention. iya. Nah, attention itu punya kepenasaran atau dengan Real Madrid atau apa ya misalnya seperti itu. Nah disitulah yang membuat dia itu menjadi lebih tahu daripada kita kalau kita berbicara tentang sepak bola. Demikian dengan musik, demikian dengan hal-hal lain. Dari ilmu itu kan sangat luas ya, pengetahuan itu sangat luas, bidang itu juga sangat luas. Maka semakin kita memiliki wawasan yang universal, saya kira itu berangkatnya juga dari kepenasaranan itu. Apa sih? Kepo lah kayaknya. Iya. Tapi kepo yang positif. Curiosity ya, Iya. rasa penasaran yang Iya. akhirnya itu trigger Menuntut buat ya, trigger buat menggali. ya. Digging lebih trigger kita untuk menggali, dalam untuk lagi, tahu lebih jauh. dalam dan jauh lagi. Oke. Makanya berarti kan yang kita bicarakan di sini saat ini eranya adalah anak-anak kita ini Pak, kebetulan di mereka secara personifikasi sudah 21st digital boy. Betul. Karena semua itu knowledge itu bisa hanya dengan cukup diketik udah dapat, udah hadir Kita gitu. itu ketika masuk pada apa ya, revolusi 4.0 sampai society 5.0. Oke. Itu sebenarnya ada sebuah dinamika yang super cepat Iya. terhadap perilaku ya masyarakat. Sangat cepat. Ketika kita masuk pada industri itu masih panjang waktunya. Tapi ketika revolusi 4.0 Iya. revolusi di bidang teknologi informasi itu luar biasa merubah hidup perilaku manusia yang itu butuh sebuah adaptasi yang cepat. Oke. Sekarang sudah 5.0 gitu loh. Sekarang sudah Society 5.0. Iya, 5.0. Dan itu makanya kita tidak bisa membuat standar pendidikan atau standar mendidik anak itu kemudian kita resonansinya pada saat masa kita. Oke. Karena sudah tidak relate, sudah sangat jauh gitu loh. Percaya nggak sih Pak, kalau dengan perbedaan generasi dan dengan industri juga metode knowledge yang saat ini, teknologi yang sudah ada saat ini itu juga membedakan dari generasi-generasi sebelumnya. Akhirnya karakter-karakter yang timbul pun cukup berbanding kontras. Jauh. Iya, contoh yang paling gampang ya. Yes. Sekarang anak-anak kita sangat familiar, setiap harinya waktunya habis di depan laptop, di depan itu komputer. yang saya maksud, betul. Maka itu sedikitnya akan mengurangi interaksi sosialnya. Oke. Nah, ketika mereka
interaksi sosial langsungnya itu berkurang, maka kepekaan sosialnya juga semakin berkurang. Empati itu juga kurang. Di dalam diri manusia itu ada ego dan altru dan nah, ego itu orang yang cenderung memikirkan dirinya sendiri. Nah, sebenarnya altruis itu cenderung dia memikirkan orang lain, berempati. Tadi saya ngomong tentang polaritas itu kan kita selalu berhadapan dengan sesuatu yang diametral, dan sesuatu yang diametral itu selalu harus kita moderasi. Ya, kita egois berlebihan tidak boleh, altru berlebihan juga tidak boleh. Kalau altru berlebihan nanti merugikan diri kita sendiri. Kalau kita terlalu ego berarti kita tidak memiliki jiwa sosial. So what's the point? Balance kah? Iya, harus balance. Semua harus dibalance, semua harus dimoderasi. Iya. Kita berada dalam spektrum itu, sehingga kita berada dalam sebuah zona yang proporsional. Iya. Pak, saya pikir Pamungkas ini juga cukup akhirnya ini juga ya memperhatikan dengan cara metode berpikir yang menurut Bapak saya kalau lebih cenderung males ya untuk ikut-ikutan. Dalam artinya seperti ini kan makin kesini kan saya melihatnya saya bisa bilang itu cukup merepresentasikan saya juga, karena saya berpikir maksudnya gini, saya lebih senang side stripnya daripada mainstreamnya. Nah itu pun juga dengan perilaku dan cara berpikir biasanya Pak, cara berpikir dan juga perilaku. Dan itu sebenarnya sekarang jadi tren namanya out of the box kan ya. Out of the box, Jadi itu kalau saya pernah baca itu Gus Dur itu termasuk di antara tokoh itu. Makanya Gus Dur itu dianggap sebagai berpikir dekonstruktif. Dia merombak apa yang menjadi paradigma yang lazim diikuti oleh banyak orang pada saat di zaman itu. Dia mencoba melompat untuk keluar dari itu. Yang itu membuat orang terkaget-kaget. Ya ada yang mengatakan kok begini, siapa dan sebagainya. Tapi nanti ketika kita sudah masuk di era yang pernah dipikirkan Gus Dur, kita baru nyadar bener Gus Dur ya, kayak gitulah. Mungkin pikiran-pikiran out of the box itu diantaranya kita keluar dari mainstream, dan ternyata apa yang kita pikirkan, apa yang kita wacanakan itu make sense dengan sesuatu yang bersifat futuristik. Contohnya gini aja, yang paling ini ya relate ya dengan konsep berpikir yang anti paradigma itu ya. Kita merombak paradigma. Orang sering mengatakan bahwa selamat ulang tahun, mudah-mudahan panjang umur gitu. Saya selalu ada critical of think tentang panjang umur. Coba bisa ternyata panjang umur itu setelah saya amati bukan sesuatu yang diharapkan semua orang loh. Karena umur itu meskipun panjang, kalau kemudian di sisa usianya itu hanya sakit, ya kan, itu merepotkan diri kita sendiri, merepotkan orang lain, dan berarti kita menjadi tidak bermanfaat, tidak maslahat. Jadi menurut saya doanya harus dirubah. Mudah-mudahan usia diberikan keberkahan usia. Keberkahan usia itu memberikan sisi positif pada yang memiliki usia, dan bagi orang lain gitu loh, mendapatkan manfaatnya juga. Mendapatkan manfaat dari karena sebaik-baiknya orang itu adalah yang bermanfaat bagi keluarga dan sekitarnya. Wow, man, it's a good thing, man. It's a good point. Betul. Jadi buat apa kita hidup? Terus kemudian kita untuk diri kita sudah susah, apalagi kita ngomong tentang manfaatnya bagi orang lain, malah nggak ada. Iya. Itu betul sih Pak. Karena itu dari paling layer yang paling sederhana. Dengan ucapan ulang tahun pun itu pun ada critical thinkingnya. Sampai akhirnya kalau bisa itu paling gampang lah ya. In the future nantinya jangan ngucapin semoga panjang umur gitu, dan sehat-sehat, sukses dengan segala macam impiannya apa segala macam itu. Tapi yang paling benar adalah semoga mendapatkan keberkahan. Panjang umur tuh kadang-kadang nggak sehat, tapi panjang umurnya gitu kan. Panjang umur sehat tapi ekonominya nggak bagus. Ya kan, akhirnya jadi kita tidak mandiri hidup kita, malah kita tuh berharap belas kasih dari orang lain, menyusahkan orang lain. Apa artinya? Umurnya panjang, menyusahkan orang lain. Itu keren sih Pak. Pamungkas, ini nyun sewu Pak. Saya ingin tahu, mohon maaf ya, dengan cara metode berpikir Bapak
yang saya anggap itu polanya lebih ke side stream, apakah itu pernah terjadi di ruang kerja Bapak dalam pengambilan keputusan atau apapun itu sifatnya? Oh pernah. Pernah terjadi. Pernah. Jadi suatu ketika ada salah satu pegawai itu, Iya. dia itu menggunakan uang perusahaan. Oke. Karena Oke. dia problemnya dia menanggung hutang. Oke. Sehingga uang yang seharusnya Bukan hutang pinjol kan Pak? saya nggak tahu ya soal itu. Jadi tagihan-tagihan Iya. dari perusahaan itu kemudian dia gunakan. Oke. Nah, akhirnya dia secara aturan harus Secara dipecat gitu kan, disampaikan ke saya Iya. sama pimpinannya dia. Oke, Gitu. Terus oke, dia Pak. laporkan ke Iya. saya, terus saya bilang bahwa kita itu sebenarnya melihat sesuatu jangan hanya dengan kacamata positifistik. Oke, permisi Pak. Oke. Oh iya, panas ya. Iya, nggak apa-apa Pak, sedikit aja. Oke. Jadi seolah-olah bahwa kalau begitu maka kebenaranmu itu kebenaran konservatif. I see. Kamu hanya mengandalkan kebenaran ini karena aturannya seperti ini, maka padahal aturan kita buat kan sebenarnya aturan itu adalah bagian dari sebuah metode kita untuk bersikap yang adil. Oke. Agar kita tuh bijaksana Ya, untuk betul. menyikapi sebuah persoalan. Betul. Ada yang disebut diskresi. Diskresi. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang bersifat force majeure. Kamu tahu di agama pun ada yang disebut sesuatu yang disebut ini darurat. Ketika darurat maka hal yang tidak boleh menjadi boleh. Darurat. Karena ada kepentingannya lebih kemaslahatan. Bersifat banyak. Jadi lebih kecil mudarat. Lebih kecil Nah, kamu, saya mungkin tidak bingung kalau masalah uang. Oke. Kamu mau pinjem ke saudara masih dipercaya. Oke. Tapi kalau orang ini udah memang miskin, dia di tetangganya, di keluarganya itu semuanya, misalnya tetangganya juga percaya, di keluarganya nggak ada yang mampu. Terus ketika dia kepepet dan satu-satunya yang ada di situ itu uang itu yang harus dikembalikan ke orang lain, dia mungkin berpikir tidak apa-apa, kita pakai dulu nanti. Bisa jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut saya kalau kita pecat itu kita sebenarnya merugikan beberapa orang. Karena apa? Anak ini kehilangan pekerjaan dan kehilangan pekerjaan itu membuat dia tidak bisa menafkahi keluarganya. Kenapa mencoba untuk begini saja? Bahwa anak ini kan masih bekerja di sini. Oke. Karena anak ini masih bekerja di sini. Masih muda Pak? Masih muda. Oke. Karena itu anggap saja Pak, apa yang dia ambil itu gajinya itu anggap sebagai gaji duluan, diambil duluan gajinya. Oh. Nanti dia di sini itu ibaratnya kembalikan semua yang dia pernah bawa uang itu dengan pekerjaannya. Saya kira itu lebih bijaksana daripada kita mencatnya. Toh itu dia juga langsung menyampaikan ke kamu, ke saya. Dia tahu, dia menyampaikan persoalannya dan dia sanggup, dia akan mengembalikan. Itu dia minta maaf. Iya. Kita coba aja kan, itu peringatan pertama. Ya, kemudian anggap aja ini karena peringatan pertama dan dia mampu, dia menjanjikan seperti itu dan mudah-mudahan dia mampu melakukan apa yang dijanjikan, ya kita beri kesempatan. Oke. Jadi ini dan akhirnya ternyata sampai sekarang dia kerja dan semua udah lunas. Oh, alhamdulillah. Iya, dan artinya di situ dibutuhkan sesuatu sing disebut apa Mas? Jadi pemimpin itu kan harus adil. Oke. Itu harus adil. Tapi Nyun Sewu, secara kinerja masih performanya masih baik. Bagus. Masih baik ya? Oke. Karena dia artinya itu kita penuhi memang dengan betul-betul, syarat. Iya. Kamu Iya. saya berikan kesempatan, Iya. tapi syaratnya ini. Second chance. Wow. Iya. Oke, itu Nanti dia lakukan. itu menurut saya juga pribadi saya Iya. telak-telak harus deliver pernyataan saya ya, komplimen itu baik sekali Pak, keputusan yang benar-benar bijak. Karena maksudnya gini, tidak harus semua itu masalah dalam hal ini substansinya orang ini wajib keluar. Makanya di agama itu kan bilang bahwa Iya. pemimpin itu nanti akan didulukan. Iya. Itu kan didulukan sama Tuhan. Iya, Karena iya. apa? Karena apapun yang diputuskan oleh pemimpin itu pengaruhnya
akan memberikan efek pada banyak orang. I see. Tapi kalau kamu tidak menjadi pemimpin, ya sikap atau keputusan yang kamu ambil itu untuk dirimu sendiri. Oke. Nah, itu loh kenapa pemimpin itu kalau menjadi pemimpin yang jujur, adil dan bijaksana itu ya mungkin oleh Tuhan itu menjadi yang paling diprioritaskan. Iya. Sampai berat memang jadi pemimpin, ya itu syaratnya. Sampai saat ini teman tersebut masih berada di masih aman, Pak ya. Alhamdulillah, syukur ya. Dan performanya juga masih baik. Bagus. Itu menurut saya keren, dan itu semua akhirnya diimplementasikan dengan, saya pikir Pamuklas juga bisa salah satu ciri orang yang kalau secara pribadi saya bilang walk the talk ya, Pak ya. Iya, itu kan habis ketemu sama saya ke Jakarta. Iya. Saya ke Jakarta, kemudian waktu itu memang saya WA sama ini sama pimpinannya dia, saya WA. Itu keputusan saya. Kamu mau lakukan atau tidak itu terserah. Oke. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke kamu itu bisa memberikan dampak yang baik buat mereka. Tapi kalau kamu takut karena itu ini bahwa ini nanti akan melanggar yang kan waktu itu ini Pak, keputusan ini kan berdasarkan keputusan direktur. Iya. Apa Bapak tidak berarti Bapak itu menelan ludahnya sendiri kan gitu. Jika itu membuat kamu berat untuk melakukan, ya sudah monggo. Tapi kalau menurut saya sih saya lebih mendahulukan sesuatu yang maslahat gitu. Jadi ketika kita dihadapkan dua pilihan yang sama-sama sulit, cari sesuatu yang paling kecil mudorotnya. Nah menurut saya ini paling kecil mudorotnya itu adalah itu, meskipun kebenaran itu tetap relatif. Oke. Terus saya waktu itu juga WA dia, ya mohon maaf kalau seandainya keputusan saya ini membuat kamu menjadi agak repot, bingung untuk menindaklanjutinya. Kalau memang kamu itu seperti itu, tidak apa-apa wis. Kamu lakukan sebagaimana aturan, tapi permintaan saya seperti ini. Gitu. Terus kemudian waktu saya pulang, kita habis pulang Jumatan, dan pimpinannya itu ke saya, Pak, saya terharu gitu. Kenapa Pak minta maaf sama saya gitu. Loh, iya kan, bagaimanapun saya sebagai manusia. Maka saya tetap memiliki kesalahan yang itu harus saya harus minta maaf. Bapak seorang direktur utama loh. Terus saya bilang itu kan tentang jabatan, tapi sebagai manusia. Kalau kita salah ya tetap minta maaf. Dan meminta maaf pada seseorang itu kan tidak menjatuhkan atau mengurangi martabat kita. Tidak membuat kita kehilangan kehormatan. Kita nggih Pak, betul Pak. Terus gimana anak itu? Mbak sekarang udah kerja Pak, baik. Terus gimana? Ya kita ini Pak, nyicil dia itu. Terus teman-temannya gimana, cemburu nggak dengan keputusan saya? Enggak, karena kan Bapak bilang bahwa Bapak mengatakan bahwa anak ini juga sedang menjalani hukuman apa? Hukuman pekerjaan, karena dia sudah terlanjur menggunakan uangnya perusahaan. Maka dia harus mengembalikan dengan karena dia tidak punya uang, ya pengembalikannya dengan pekerjaan. Itu betul tanggung jawab loh. Itu kan itu bisa teman-teman yang lain akhirnya bisa nerima gitu loh. Berarti nggak apa-apa lah kayak gitu. Gitu. Maksudnya nggak apa-apa gimana Pak? Nggak apa-apa. Artinya bisa nerima. Saya menerima keputusan itu gitu loh. Iya. Tapi alhamdulillah itu juga tidak ditiru yang lain. Nah, maksud saya itu Pak Muklas. Kan itu kan mudah-mudahan karena itu kepepet. Iya. Ayo wis, kalau siapa pun itu kalau kepepet itu kan jangan sampai seperti itu. Tapi saya yang ada willingnya dia itu mau mengembalikan ini apa nggak kabur tanda petik apa segala macam karena Pak hari ini Pak ya kan bisa aja resign, ngapain saya mesti ngerti nggak sih? Iya betul. Tapi dia juga bakal akan ditempuh dengan hukum yang lebih sedikit berat lagi nantinya apabila seperti itu. Pak karena dia sanggup mengembalikan itu loh. Itu udah bentuk responsibel Pak. Tapi dia juga minta Pak kalau bisa saya jangan diberhentikan. Kalau diberhentikan saya gimana cara mengembalikan? Jadi dari situ saya pikir kalau dia ini berhenti belum tentu uangnya perusahaan kembali. Pasti ya kan? Kalau dia tetap bekerja, uang perusahaan kembali, dia tidak kehilangan pekerjaan, anak dan istrinya tetap bisa mendapatkan nafkah. Itu.
self upload sendiri Pak. Karena technically gini, seorang pemimpin bukan untuk menentukan suatu keputusan itu memang benar-benar harus dipikir matang. Ini bukan soal bagaimana kita bertindaknya dan nanti seperti efeknya seperti apa, tapi benar-benar cukup detail ya. Berpikir itu lebih jauh lagi ke depan. Jadi saya pikir juga saya benar-benar apresiasi Pak, benar-benar apresiasi. Kita sauna Pak, sedikit sauna. Inilah uniknya kita berada di podcast Angkot ini seperti ini, sauna Pak. Jadi ngebuang beberapa kalori yang orang biar tahu bahwa kita di sini tanpa AC ya. Tanpa AC, pakai lighting lagi segini biar lebih gelap. Jadi AC alami Pak, AC alami. Tapi ya itulah. Tapi the show must go on. Jadi Pak, closing statement ini. Sebelum closing statement, Pak Muklas terhitung bulan Mei secara tidak langsung sudah officially atau bagaimana Pak, tanggal berapa Pak? Ya, saya sudah habis periodisasi saya di oke. Ya. Jadi nanti Bapak mungkin ada planning sendiri dan segala macamnya. Itu mungkin nanti bisa dibicarain atau mau lanjut kemana lagi nih Pak? Iya. Kita jalani aja hidup ini, Asik. kita jalani aja bahwa yang terpenting setiap kita diberikan amanah itu kita usahakan kita selesaikan dengan baik. Iya. Betul. Sehingga kata orang itu husnul khotimah gitu ya. Amin, Allahumma amin. Dan itu bagian dari kenangan yang kita bisa berikan pada banyak orang. Ya, betul sekali Pak. Pak, terima kasih banyak. Thank you so much for being here sekali lagi untuk nyempetin waktu Bapak berada di sini Pak. Terakhir buat teman-teman podcast Angkot, Bapak bisa kasih closing statement atau pesan atau apapun itu. Iya. Layernya global, monggo silakan Pak. Iya. Jadi kita ini begini ya, hidup ini penuh dengan probabilitas dan kita harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, dan kita harus selalu berpikir positif kepada Tuhan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah keputusan Tuhan yang terbaik buat kita. Meskipun ini klasik, tapi itu harus kita jadikan semacam prinsip hidup dan kita berlatih untuk bisa menerima keadaan itu, karena memang itu disebut sebagai probabilitas. Makanya saya punya kata-kata yang ini memang benar-benar genuine. Oke, silakan deliver Pak. Hidup ini kita berada di hidup ini ya, kita adalah suatu ketika yang berada di antara kemungkinan yang tidak mungkin dan ketidakmungkinan yang mungkin. Gitu. Oke. Ini hampir sama kayak serendipity itu Pak, atau nocturno, bukan beda ya? Beda ya? Jadi karena hidup ini kita ada yang imanen, ada yang transenden. Oke. Ya, yang imanen itu adalah ruang yang bisa dimasuki nalar manusia, artinya yang bisa diselesaikan dengan logika berpikir kita, tapi ada sesuatu persoalan yang itu sudah menjadi dimensi Tuhan, yang itu transenden. Nah, karena kita orang beragama, pada saat kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang sudah di luar nalar manusia, maka kita harusnya pasrah dan tawakal. Dan kita berpikir positif bahwa itulah pilihan yang terbaik buat kita. Oke, Pak Muklas, terima kasih banyak sekali Pak Muklas. Sehat selalu, sekeluarga, semoga ke depan punya planning yang bagus buat Bapak ke depannya. Terima kasih, berguna buat sekitarnya. Oke, Sobat Podcast Angkot, akhirnya sudah di penghujung acara. Jangan lupa nanti ditunggu episode selanjutnya. Dan sekali lagi, nanti bakal ada event yang memang secara tidak langsung bakal teman-teman di Kota Malang bakal ikut serta lah. Pokoknya bagus untuk bisa diikutin. Untuk info lebih lengkapnya ditunggu episode berikutnya. Untuk itu saya Deli Aldino, host Podcast Angkot, dan juga Pak Muhammad Nur Muklas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.